itu, kegiatan kami diawali dengan melakukan koordinasi bersama kepala sekolah. Di sini kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami, sekaligus berdiskusi mengenai kegiatan observasi yang akan dilakukan selama PLP 1 berlangsung. Kemudian, kami melakukan koordinasi dengan guru pamong. Kami berdiskusi dengan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk kelas yang akan kami observasi. Setelah koordinasi selesai, akhirnya kami masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas 5, aku mulai mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mulai dari cara guru menyampaikan materi sampai bagaimana peserta didik mengikuti pembelajaran. Di kelas 5 ini terdapat 2 peserta didik. Selanjutnya, di sini aku juga berkesempatan untuk membantu beberapa peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Aku mencoba mendampingi dan memberikan penjelasan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Dari kegiatan di hari pertama ini, aku jadi semakin menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, sebagai calon guru, kita perlu memahami kebutuhan setiap anak dan memberikan pendampingan yang sesuai. Pada hari kedua, aku dan teman-teman menyambut kedatangan peserta didik di sekolah. Seru banget bisa melihat mereka datang dengan semangat dan mulai menjalani aktivitas di sekolah. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sholat duha bersama. Kegiatan ini menjadi salah satu rutinitas yang dilakukan di sekolah sebelum memulai pembelajaran. Setelah tadi selesai sholat duha, kami kembali masuk ke dalam kelas dan mengikuti proses pembelajaran. Di hari kedua ini, aku kembali berkesempatan untuk membantu peserta didik dalam belajar, khususnya saat pembelajaran bahasa Arab dan kegiatan hitung cepat. Di sini aku mencoba mendampingi anak-anak yang masih mengalami kesulitan sambil memberikan penjelasan dan membantu mereka menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, sebelum melaksanakan sholat asar, aku dan anak-anak sempat foto-foto bareng. Mereka lucu-lucu banget dan suasananya juga seru. Jadi momen ini akan menjadi kenang-kenangan selama kegiatan PLP. Seperti biasa, pagi ini aku dan teman-teman menyambut kedatangan peserta didik di sekolah. Setelah itu, kami melihat kegiatan ekstrakurikuler di depan masjid, yaitu kegiatan ekstrakurikuler drum band. Nah, berbeda nih dari hari-hari sebelumnya. Di hari ketiga ini, peserta didik pulang lebih awal. Jadi, setelah kegiatan bersama peserta didik selesai, aku berkesempatan untuk mengikuti rapat review kurikulum bersama pihak sekolah. Dalam rapat ini, aku bisa melihat secara langsung bagaimana pihak sekolah melakukan evaluasi dan meninjau kembali pelaksanaan kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran. Ini akan menjadi pengalaman yang cukup menarik karena selama PLP aku nggak hanya belajar tentang kegiatan di dalam kelas, tapi juga bisa melihat bagaimana proses perencanaan dan evaluasi pendidikan dilakukan di lingkungan sekolah. Pada hari berikutnya, setelah kami menyambut kedatangan peserta didik, kami melihat anak-anak melaksanakan sholat duha bersama di dalam kelas. Nah, sebelum masuk kelas, hari ini ada kegiatan yang cukup seru. Peserta didik mengikuti senam bersama dalam kegiatan Denkau. Selain berolahraga dan bersenang-senang, mereka juga mendapatkan susu secara gratis. Jadi, anak-anak terlihat antusias banget nih mengikuti kegiatan ini. Setelah kegiatan selesai, peserta didik kembali ke kelas untuk memulai pembelajaran seperti biasanya. Di hari keempat ini, aku juga melakukan wawancara bersama guru pamong. Kami membahas mengenai karakteristik peserta didik, mulai dari kemampuan, sikap, hingga bagaimana karakter setiap anak di lingkungan sekolah. Selain itu, aku juga mendapatkan informasi mengenai struktur sekolah dan pembagian tugas di dalamnya. Dari wawancara ini, aku jadi lebih memahami bahwa mengenali karakteristik peserta didik dan memahami lingkungan sekolah merupakan hal yang penting bagi seorang calon guru. Pada hari selanjutnya, seperti biasa, kegiatan pagi diawali dengan menyambut kedatangan peserta didik dan sholat duha bersama. Setelah semua peserta didik datang, kami melakukan senam bersama dengan guru-guru. Nah, setelah senam bersama, di sini kami membantu mengatur jalannya perlombaan. Mulai dari mempersiapkan peserta, mengatur teknis kegiatan, sampai memastikan lomba bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Seru banget melihat antusiasme peserta didik saat mengikuti lomba nih. Meskipun suasananya cukup ramai, justru itu yang membuat kegiatan hari ini terasa lebih menyenangkan. Dari kegiatan hari ini, aku belajar bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar di dalam kelas, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola dan mendampingi berbagai kegiatan peserta didik. Di dalam lomba ini terdapat lomba estafet karet, lomba memasukkan ikan ke dalam lingkaran, dan masih banyak lainnya lagi. Setelah
menyambut kedatangan peserta didik, di sini anak-anak mulai merapatkan barisan, ada yang berwudu, ada yang sedang menggunakan mukena, dan guru-guru yang sedang mengatur posisi. Karena kegiatan di sekolah hari ini lebih santai, aku dan teman-teman memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan laporan. Kami mulai merapikan hasil observasi, melengkapi data-data yang sudah didapatkan selama kegiatan. Mengerjakan laporan, pada kesempatan ini aku melihat salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, yaitu drum band. Seru banget melihat peserta didik yang berlatih bersama dan belajar bekerja sama dalam satu tim. Dari kegiatan ini aku juga bisa melihat bahwa pembelajaran di sekolah nggak hanya dilakukan di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi salah satu wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Setelah melihat kegiatan drum band, aku dan teman-teman kembali melanjutkan penyelesaian laporan PLP1. Kami merapikan hasil observasi dan melengkapi laporan yang masih perlu diselesaikan. Nah, di hari selanjutnya ini aku juga berkesempatan mengamati kegiatan di salah satu kelas yang sedang melaksanakan sholat duha. Dari sini aku bisa melihat bagaimana kegiatan keagamaan menjadi bagian dari rutinitas peserta didik di sekolah. Setelah kegiatan sholat duha selesai, aku dan teman-teman melihat anak-anak sedang melaksanakan piket. Kami membantu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah. Walaupun terlihat sederhana, kegiatan piket ini mengajarkan pentingnya menjadi lingkungan sekolah agar tetap nyaman untuk kegiatan belajar. Dan akhirnya tibalah di hari terakhir kegiatan PLP1. Rasanya nggak terasa, sudah 10 hari aku menjalani berbagai kegiatan dan mendapatkan banyak pengalaman baru di SD Muhammadiyah Bendosari. Seperti biasa, tadi sudah melakukan penyambutan kedatangan peserta didik di sekolah, tapi suasananya terasa sedikit berbeda karena hari ini menjadi hari terakhir kami bersama mereka. Setelah itu, kami membagikan sertifikat kepada kelas-kelas yang berhasil mendapatkan penilaian dari kegiatan menghias kelas yang dilakukan sebelumnya. Kemudian kami juga membagikan hadiah untuk para pemenang lomba 17 Agustus. Senang banget melihat wajah bahagia dan antusias anak-anak saat menerima hadiah. Gak terasa tibalah di momen yang paling berat, yaitu berpamitan dengan peserta didik setelah 10 hari bertemu, berinteraksi, membantu mereka belajar dan bercanda bersama. Akhirnya kami harus mengakhiri kegiatan PLP1. Banyak banget pengalaman dan pelajaran yang aku dapatkan selama berada di sekolah, mulai dari belajar memahami karakter peserta didik, mengamati proses pembelajaran, sampai ikut terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah.